Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari peserta KBMK Universitas Samudra tentang mini riset investasi akan menjelaskan materi mengenai riset investasi dari PT Sido Muncul. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk adalah perusahaan jamu tradisional dan farmasi dengan menggunakan mesin-mesin parkir. Sido Muncul yang semula berupa industri rumahan ini secara perlahan berkembang menjadi perusahaan besar dan terkenal seperti sekarang ini. Sido Muncul juga memiliki anak-anak perusahaan. Anak-anak perusahaan Sido Muncul itu meliputi PT Berlikum Mulia Pharma, PT Muncul Mekar, Muncul Nigeria Limited, PT Semarang Herbal Indo. Pada 18 Desember 2013, Sido Muncul secara resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten Sido. Jumlah saham yang beredar saat ini adalah 30 miliar lembar. PT Sido Muncul memiliki produk unggulan yang memiliki rating tinggi, antara lain tolak angin cair, permen tolak angin, vitamin C1000, minuman STMJ susu, dan alang sari plus. Persaingan perusahaan sejenis. Yang pertama adalah portofolio produk. Sido Muncul terkenal dengan produk-produk herbal dan tradisionalnya. Sementara, Kimia Farma dan Kalbe Farma lebih berfokus pada obat-obatan modern dan produk-produk farmasi lainnya. Persaingan dapat terjadi terutama dalam segmen-segmen produk yang saling tumpang tindih. Yang kedua adalah jangkauan pasar. Kalbe memiliki jangkauan pasar yang lebih luas secara nasional maupun internasional. Sementara itu, Sido Muncul dan Kimia Farma lebih berfokus pada pasar domestik. Persaingan bisa terjadi di wilayah yang ketat, di mana ketiganya memiliki penetrasi yang sangat signifikan. Yang ketiga adalah inovasi produk. Kemampuan untuk mengembangkan produk baru dan hal inovatif dapat mempengaruhi daya saing perusahaan. Yang keempat adalah harga dan promosi. Persaingan dalam hal harga dan juga promosi juga sangat penting. Sido Muncul mungkin menekankan pada keunggulan produk, sementara Kalbe dan Kimia Farma memungkinkan menggunakan strategi harga yang kompetitif untuk promosi produk yang agresif. 5. Reputasi dan citra merek. Citra merek dan reputasi perusahaan dapat memainkan peran penting dalam persaingan. Kalbe Farma dan Kimia Farma memiliki reputasi yang kuat dan telah lama hadir di pasar. Sementara, Sido Muncul mungkin menarik konsumen dengan cara citra merek yang terkait dengan produk herbal dan tradisional yang alami. Pada analisis keuangan, kami mengambil 4 poin yang membuat Sido Muncul sangat menarik. Yang pertama, perusahaan Sido Muncul berhasil meningkatkan pendapatan dan laba bersih pada tahun 2021 sebesar 61,5%. Hal ini didasari oleh permintaan konsumen yang kuat untuk produk minuman kesehatan Sido Muncul. Yang kedua, Sido membagikan dividen sebesar 181,3 juta USD selama 5 tahun ke belakang, serta menjadi strategi perusahaan untuk memberikan imbal balik yang menarik bagi para pemegang saham 9%, dan diharapkan dapat menopang kinerja laba Sido menjadi lebih baik. Pada sisi utang atau debt to ratio mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir yang bernilai 0,57% pada tahun 2023, yang menyatakan bahwa perusahaan ini memiliki rasio hutang yang cukup sehat. Kami menggunakan berbagai cara untuk mengetahui valuasi Sido Muncul. Pertama, kami membandingkan perusahaan Sido dengan Kimia Farma dan Kalbe Farma di sektor yang sama. Nilai PBP, PER, dan IPS menunjukkan bahwa perusahaan Sido overvalue, dan juga kami memprediksi harga saham Sido pada tahun 2030 menggunakan book value, di mana pada tahun 2019 sampai 2023 rata-rata book value sebesar 3,3%, dan di mana bahwa book value per share pada tahun 2030 sebesar 130,40, dan juga kami menghitung bahwa average PBV pada tahun 2019 sampai 2023 sebesar 7,92%. Dan jika menghitung book value per share dengan rata-rata PBV, maka didapatkan harga saham pada tahun 2030 sebesar Rp1.032. Pada analisis teknikal,
garis MA menyarankan untuk membeli saham ini, dan juga Sido mempunyai garis support yang tidak boleh turun di bawah Rp562. Artinya kalau dia di bawah Rp520, sudah saatnya saham ini untuk dijual ataupun cut loss. Sido mempunyai resisten minor. Jika berhasil melampaui garis tersebut, arahnya akan naik terus, setidaknya selevel Rp648. Sido muncul secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam berbagai aspek operasionalnya, seperti yang pertama adalah pengungkapan informasi yang transparan. Sido muncul secara teratur mempublikasi informasi keuangan dan non-keuangannya kepada publik. Yang kedua adalah manajemen risiko yang efektif, yaitu Sido muncul memiliki sistem manajemen risiko yang komprehensif untuk mengidentifikasi, menilai, memitigasi risiko yang dihadapi perusahaan. Yang ketiga adalah sistem kontrol internal yang kuat. Sido muncul memiliki sistem kontrol internal yang kuat yang dirancang untuk memastikan aset perusahaan terlindungi dan juga transaksi keuangan dicatat dengan benar. Kinerja perusahaan pada PT Sido dapat diukur melalui angka komposit perusahaan. Pada tahun 2019, PT Sido mempunyai angka komposit sebesar 18,1%, pada tahun 2020 sebesar 18,68%, pada 2021 sebesar 25,38%, pada tahun 2022 sebesar 22,33%, pada tahun 2023 sebesar 14,37%. Angka komposit pada Sido menunjukkan tren kenaikan yang stabil selama beberapa tahun, yaitu dari tahun 2019 hingga 2021, namun pada tahun 2022 hingga 2023 mengalami penurunan. Penurunan ini dapat disebabkan oleh faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 ataupun perubahan kondisi ekonomi. Permasalahan yang dihadapi oleh PT Sido muncul. Masalah yang sedang dihadapi oleh PT Sido muncul adalah penurunan penjualan. Hal ini disebabkan oleh faktor yang pertama adalah inflasi. Daya beli masyarakat menurun akibat inflasi yang tinggi sehingga mereka lebih memilih untuk membeli kebutuhan pokok daripada produk kesehatan. Yang kedua adalah kenaikan harga bahan baku. Kenaikan harga bahan baku impor seperti ginseng, jahe menyebabkan margin keuntungan Sido muncul menurun. Yang ketiga adalah persaingan. Persaingan di industri jamu dan farmasi semakin ketat dengan munculnya pemain-pemain baru dan juga produk-produk yang inovatif. Yang keempat adalah perubahan cuaca dan kondisi alam. Perubahan cuaca dan kondisi alam yang tidak bersahabat serta risiko musiman berpengaruh terhadap ketersediaan bahan baku dan juga mempengaruhi keberlanjutan proses produksi perseroan. Yang kelima adalah kualitas bahan baku. Kualitas bahan baku yang tidak konsisten menyebabkan pengaruh terhadap kualitas produk Sido muncul. Sido muncul juga memiliki beberapa resiko seperti resiko gagal panen, resiko gagal produksi, resiko gagal pemasaran, dan juga resiko regulasi. Investasi dalam saham PT Sido muncul mungkin dianggap sebagai investasi dengan resiko yang rendah karena beberapa alasan termasuk stabilitas perusahaan, kinerja keuangan yang konsisten, industri yang stabil, risiko pasar, kinerja perusahaan yang menurun, dan juga risiko likuiditas. Kerugian yang juga mungkin didapat jika berinvestasi pada PT Sido muncul yaitu kerugian modal, kerugian dividen, kerugian kesempatan, kehilangan kepuasan investasi, dan juga kerugian emosional. Untuk melihat bagaimana risiko jika menanamkan saham pada suatu perusahaan, bisa dilihat dari tingkat pengembalian yang diberikan perusahaan. Seperti perusahaan pada PT Sido muncul yang mempunyai presentasi pengembalian sebesar 18,93%, pada PT Kimia Farma yang sebesar 22,99%, dan pada PT Kalbe Farma sebesar 9,91%. Maka dari itu, PT Sido muncul dapat dikatakan mempunyai tingkat pengembalian yang cukup besar. Dan kami menyatakan bahwa saham perusahaan Sido ini recommended untuk dibeli ataupun di hold sampai tahun 2030 bagi yang sudah memiliki saham perusahaan ini.